Kalau Pak Mahfud potong kita dulu. Iya. Ya, alhamdulillah. Siapa kita? Siapa kita? Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud menang. Terima kasih. Nanti baru kita bisa makan bareng hari ini bersama Prof. Mahfud. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Profesor Dr. Mahfud MD, calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029 yang hadir bersama kita hari ini. Mudah-mudahan tidak yang pertama, tetapi jadi beliau nanti akan sering ke Riau. Ini doa kita semua dan harapan kita semua tentunya Bapak Ibu sekalian. Dan kita harapkan juga beliau terus sehat dan semangat karena Allah telah menentukan jalan hidup kita untuk masa depan. Amin ya robbal alamin. Berikutnya yang sama-sama kita hormati Wakil Ketua TPN Pusat Bapak Komjen Pol Purnawirawan Gatot Edi bersama rombongan. Selamat ketemu Pak, yang kesekian kalinya kita. Mudah-mudahan tidak pernah lelah untuk memberikan motivasi kepada kami sehingga ini menjadi vitamin bersama kita untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk Indonesia masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Belum semangat lagi. Merdeka. 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 Siapa kita? Siapa kita? Demokrasi. Siapa kita? Demokrasi. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Terima kasih. Kayaknya udah nggak terasa laparnya lagi ya. Yang terhormat abang anda kami, ibu bangsa, inisiator kami, inspirasi kami, yaitu Bapak calon Wakil Presiden Republik Indonesia
Kita berikan tepuk tangan kepada calon Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Begitu juga yang kami hormati Wakil Ketua TPN, Bapak Komjen Gatot Edi, yang alhamdulillah juga hadir, sudah 2 kali berjumpa, sering berkomunikasi, memberikan arahan kepada kami di TPD. Begitu juga yang luar biasa, Ketua Pembina TPD Riau, Bupati Pelalawan Haji Jukri, yang alhamdulillah sampai hari ini telah mensupport kami. Begitu. Saya berterima kasih dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam satu silaturahim di acara Bazar Umum Progresif. Dan sekalian, kepada Pak Masuri selaku Direktur Progresif yang telah mengorganisasikan acara ini dengan baik, meriah, dan saya melihat tadi beberapa kegiatan home industri yang dilakukan oleh ibu-ibu yang termasuk dalam kegiatan ekonomi rumah tangga dan UMKM, sangat menggembirakan. Progresif itu disebut sebagai program gotong royong. Hadirin sekalian, ketika COVID-19 melanda kita selama 2,5 tahun, ekonomi negara hampir lumpuh. Banyak uang diperlukan untuk menangani COVID, tetapi ekonomi rakyat hidup, yaitu karena adanya gotong royong dari warga masyarakat sendiri. Jadi sifat gotong royong sifat saling menolong di antara warga masyarakat. Ini menjadi ciri khas bangsa kita, di mana seseorang kalau tetangganya sakit dikirimi makanan, yang satu ngirim sayur, yang satu ngirim tempe, saling tukar-menukar makanan dan saling menjaga kesehatan di antara mereka sehingga tetap ikut protokol kesehatan, tetapi ekonomi mereka tumbuh. Itulah kekuatan rakyat Indonesia yang kemudian mendorong adanya ekonomi yang sejahtera. Sejahtera itu artinya berkecukupan, tidak kekurangan apa-apa. Memang masih banyak rakyat kita yang belum sejahtera, tetapi gerakan ekonomi gotong royong, ekonomi sejahtera yang antara lain digalang secara besar-besaran oleh Progresif yang di Riau ini dipimpin oleh Bapak Masuri, itu menjadi bukti bahwa Indonesia punya potensi untuk maju bersama, bukan maju sendiri-sendiri berdasar persaingan yang tidak sehat. Dasar ekonomi kita adalah gotong royong. Kehidupan sosial politik kita juga gotong royong. Sehingga dengan demikian sikap untuk saling menjaga dan menghidupkan, memberi hak hidup secara wajar kepada setiap warga negara, terutama sekarang ibu-ibu yang banyak berperan di dalam ekonomi rakyat dan UMKM. Ini kita harus dorong dengan sekuat-kuatnya. Insya Allah nanti kalau Tuhan menggerakkan hati rakyat Indonesia untuk memilih kami Ganjar Mahfud, masalah ekonomi gotong royong atau sikap gotong royong menuju ekonomi sejahtera dan inklusif itu akan mendapat perhatian, karena kami juga punya program untuk pengembangan dan pembangunan UMKM. Saudara sekalian, lalu ada istilah ekonomi inklusif. Ekonomi inklusif itu apa? Ekonomi inklusif adalah satu kegiatan, penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat.
Jadi tidak eksklusif kepada sekelompok orang yang hanya punya modal, lalu modalnya dikembangkan sendiri, kemudian dia eksploitatif terhadap orang lain. Kita punya program ekonomi inklusif di mana sebanyak mungkin warga masyarakat itu ikut berperan membangun ekonomi, sehingga ketika dia mendapat rezeki secara ekonomi, dia betul-betul mendapat karena dia bekerja dan memang berhak untuk itu, bukan karena belas kasihan. Karena sekarang ini banyak ekonomi belas kasihan. Ekonomi belas kasihan itu di mana orang sangat tidak mampu lalu dibantu, sehingga bantuan itu atas belas kasihan. Nah, kita akan membangun masyarakat, orang yang tidak mampu itu akan dibantu dengan cara ekonomi inklusif. Setiap kegiatan produksi dan pemanfaatan ekonomi itu dikerjakan bersama oleh seluruh rakyat. Saya dari Kabupaten Siak mewakili tani dan kelompok tani yang terdiri dari 3 kecamatan. Prof, saya mengerjakan kebun kelapa sawit dari tahun 1995, Prof, sampai hari ini, sampai saat ini, yang status penggarapan tanah saya ditandatangani oleh Bapak Camat Siak waktu itu, dan sekarang Gubernur Riau bahkan sudah paripurna. Belum ada penyelesaian dengan pihak perusahaan, yaitu perusahaan PT DSI Duta Swakarsa Indah, yang beliau diberikan pelepasan kawasan tahun 1998 sekitar 13.000 hektar. Kami mengerjakan kebun kurang lebih yang saya kelola, yang betul-betul saya kelola adalah kurang lebih 2.500 hektar. Bahkan separuh dari itu lebih ada sudah bersertifikat tahun 2008. Sampai hari ini saya didolimi, bahkan dilarang, diintimidasi. Terakhir ini adalah malah lebih parah lagi, diblokir dengan cara parit gajah. Sementara PT DSI sampai hari ini belum memiliki hak guna usaha. Untuk itu mudah-mudahan Prof Mahfud bisa menjadi wakil dari kita semuanya, dan sampai hari ini Prof kami sudah mengadu ke polisi, ke pihak hukum, bahkan saya sudah datang ke tempat Prof di Jakarta, tapi sampai hari ini belum ada penyelesaiannya, Prof. Maka untuk itu mohon kiranya dibantu masyarakat yang saya wakili, yang selama bertahun-tahun didolimi, bahkan suka hampir mengegrek, Prof, kebun saya, bahkan sudah sebagian statusnya sudah sertifikat. Tapi hari ini saya belum leluasa mengerjakan kebun itu. Bahkan terakhir diblokir, dibatasi dengan kanal atau parit gajah istilahnya. Terima kasih sekali lagi, mohon bantuan Profesor untuk dapat masyarakat yang ada di Kabupaten Siak tidak terzalimi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih ya Pak. Namanya Pak Ardian Supardin. Ardian Pak. Matur sembah nuwun, mugi-mugi Profesor Dr. Mahfud MD bisa menjadi wakil presiden, mewakili salah satunya Provinsi Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 lalu diganggu atau diklaim sebagian oleh PT BSI yang belum punya sertifikat, dan pada tahun 2008 Pak Ardian ini sudah memperoleh beberapa sertifikat untuk tanah-tanah yang digarapnya, tapi sekarang tidak leluasa juga, tidak leluasa karena diganggu. Nah, oleh sebab itu nanti kami pelajari Pak kasusnya. Tetapi ingin saya sampaikan, sekarang di Indonesia itu mafia lahan sawit luar biasa, Pak. Itu yang jadi perhatian kami. Ada orang yang sekarang sudah masuk penjara, kita penjarakan dia. Orang itu menguasai kebun sawit selama 22 tahun, tidak pernah bayar, tidak pernah lapor. Nah, sekarang pemerintah melakukan penertiban, lalu dia minta didaftar. Semuanya daftar dan akan diberi keringanan. Dalam perhitungan kami sudah triliunan dia makan.
uang kelapa sawit selama 22 tahun. Dia ada di Thailand, Singapura. Di sini dia penguasaan klaim gelapnya itu berjalan terus. Dia setiap hari menerima uang miliaran ke rekeningnya itu. Maka kemudian di tengah kebijakan akan ada pengampunan khusus untuk orang ini, kita tangkap orangnya dan sudah kita penjarakan sekarang dengan kewajiban mengembalikan uang kepada negara sebesar 2,2 triliun rupiah. Bertepuk tangan kan, orangnya dipenjarakan 14 tahun, mengembalikan uang 2,2 triliun. Tapi sebenarnya lebih hebat dari itu. Orang ini kita tuntut bukan hanya merugikan keuangan negara. Kalau merugikan keuangan negara itu kan pajak digelapkan, APBN dimakan, itu keuangan negara. Tapi kita tuntut dia dengan dakwaan dan tuntutan merugikan perekonomian negara. Maka hakim memutuskan dia itu dihukum 14 tahun dan harus mengembalikan uang ke negara sebesar 42 triliun, bukan hanya 2 triliun. Tetapi ketika dia naik kasasi, Mahkamah Agung menurunkan menjadi 2,2 triliun. Lumayan.